Pada dua bentuk bulan yang berseberangan, bagian pertama, kilau yang fana. Bagi Amaris, cinta selalu terlihat seperti matahari yang bersinar terang di langit. Ia mungkin menyinari dunia dengan cahayanya yang hangat. Namun, ketika kau memutuskan untuk menyentuhnya, maka kau akan terbakar seperti Ikaros. Bahkan meski kau tidak menyentuhnya sekalipun, kau akan tetap terluka jika melihat langsung pada wujudnya yang merekah di langit. Semua kehangatan itu pada akhirnya hanya akan berakhir menyakitimu. Namun begitu, manusia akan tetap jatuh cinta. Sepanjang perjalanan sejarah, sudah beratus cerita cinta yang harus ia saksikan berakhir dalam kemalangan. Pertemuan 1 tahun sekali antara Hikoboshi dan Orihime yang sampai sekarang masih tersemat dalam perayaan Tanabata. Cerita mengenai berdirinya kerajaan Singasari yang dilandasi pengkhianatan Ken Dedes terhadap sang suami Tunggul Ametung. Atau mungkin monumen terkenal Taj Mahal yang didirikan Kaisar Mughal Shah Jahan untuk sang istri yang telah lebih dulu meninggalkan dirinya, Mumtaz Mahal. Cinta selalu menemukan jalannya sendiri untuk berakhir, dan tidak ada satupun yang benar-benar bermuara pada keabadian. Bangunan megah yang dibangun oleh seorang kaisar pada akhirnya akan runtuh dimakan oleh usia. Kerajaan sebesar Singasari bahkan runtuh dalam waktu yang singkat setelah berhasil mencapai masa kejayaannya. Begitu pula kisah Hikoboshi dan Orihime yang pada akhirnya hanyalah bagian dari legenda. Sebuah kisah yang masih bertahan karena banyaknya manusia yang menyukai cerita mereka. Lantas, apa yang sebenarnya ingin mereka dapatkan dengan jatuh cinta? Manusia aneh. Sepasang manik birunya menatap pada punggung tegap seorang pemuda yang kini berjalan beberapa langkah di depannya. Tangan mereka yang sebelumnya saling bertautan kini terpaut jauh, membuat Amaris akhirnya mendengus geli seraya memperbaiki letak earphone yang menghalau suara-suara dari dunia luar di telinganya. Belum sempat tangannya turun, jemari lentik si pemuda kini telah kembali bertautan dengan milik Amaris. Tubuhnya yang lebih tinggi kurang lebih 20 cm dari si gadis elf membuat Amaris terpaksa mendongak untuk mencari wajah si pemuda yang kini memasang senyuman menyebalkan. Jangan ngelamun ya, San. Sungguh, jika di sekitar mereka tidak ramai seperti ini, Amaris mungkin sudah lebih dulu meninggalkan pemuda itu karena tingkahnya. Belum lama mereka saling mengenal, tapi si pemilik surai perak keemasan sudah jelas menunjukkan aura tidak ramah setiap kali bertemu dengan si pemuda. Namanya Mochizuki Hakuto. Dan bukan hanya marganya yang membuat mereka terlihat seperti sepasang kombinasi yang aneh. Rambut keduanya yang berwarna senada membuat Amaris dan Hakuto jelas menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Belum lagi, si laki-laki yang tak henti mengoceh sementara Amaris terus menanggapi seadanya. Aneh. Ganjil rasanya melihat si gadis elf bisa berjalan tanpa memberi jarak, saling menggenggam tangan dengan seseorang, sementara bibirnya dengan lancar mengucapkan kalimat demi kalimat yang terarah untuk si pemuda. Aneh, karena seharusnya ia bisa membaca pikiran Hakuto dengan mudah. Namun sampai hari ini, tak satupun isi kepala si pemuda yang sampai bergema dalam kepalanya. Nesan kedengerin ya? Wajah Hakuto terlampau dekat ketika nada suaranya yang begitu kasual terdengar di telinga Amaris. Gadis elf itu dengan cepat mengambil langkah untuk mengembalikan jarak. Namun sentangkan tangan Hakuto pada lengannya membuat Amaris mau tak mau kembali mendekat pada tubuh si pemuda yang lebih tinggi. Jangan lari. Kalau kamu masih punya tenaga sebesar itu buat narik tanganku, mending kamu buka jalan aja di depan, cepet. Amaris membalas acuh, membuat Hakuto tergelak sebelum akhirnya mengangguk dan kembali melanjutkan langkahnya. Kerumunan manusia pada festival jajanan malam itu terasa lebih riuh. Mungkin karena cuaca yang kini mulai terasa hangat setelah musim hujan berakhir beberapa minggu lepas. Lantas, seperti sekumpulan semut yang mengerubungi gula, festival-festival pun akhirnya mulai dipadati oleh manusia yang telah lama menunggu waktu untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Bahkan bagi Amaris yang adalah elf sekalipun, hal itu mungkin telah merupakan sesuatu yang harus ia syukuri. Sejujurnya, ia mungkin akan benar-benar bersyukur jika Hakuto tidak mengganggu harinya. Sejak pertama kali ia bertemu dengan si pemilik rambut putih itu di salah satu tempat makan yang sering ia kunjungi, Hakuto tidak pernah berhenti mengganggu si gadis elf. Meski begitu, Amaris pun tidak sepenuhnya membenci keberadaan Hakuto yang terasa aneh.
Ia tidak tahu apakah si pemuda memang tidak begitu sering memikirkan sesuatu atau ia memang terlalu bodoh untuk berpikir. Namun Amaris belum pernah mendengar isi pikiran Hakuto bahkan hingga hari ini. Pertama kalinya ia merasa setenang itu adalah ketika Mikazuki menyematkan mantra pada Alwin dan keluarganya serta sebagian besar penduduk desa di Schwarzenberg. Semua itu pun harus berakhir setelah sang rembulan memutuskan untuk pergi. Setelahnya, Amaris tidak pernah menghabiskan hari yang benar-benar tenang ketika berhadapan dengan manusia. Kepalanya penuh, dan terkadang ia hanya mampu menyumpal telinga dengan kapas-kapas yang tidak begitu membantu saat semuanya terasa begitu menyiksa. Bahkan, meski ia tinggal di daerah yang cukup terisolasi setelah ia mendarat di Nusantara beberapa dekade lepas, Amaris masih bisa menemukan suara-suara yang terus berdengung di kepalanya. Mereka terus mengganggu si gadis elf hingga Amaris bahkan tidak lagi mengerti apakah suara-suara yang ia dengar adalah sesuatu yang nyata atau tidak, dan pada akhirnya memutuskan untuk menyerah, membiarkan setiap kalimat terus memasuki kepalanya dan membuat hatinya terasa semakin busuk setiap hari. Terus seperti itu hingga ia menemukan Hakuto. Matanya kembali menelisik pada si pemuda, mencoba mencari apa yang salah, karena ia bahkan masih bingung setelah hampir setahun ia membiarkan Hakuto mengklaim hubungan cinta sepihak dengannya. Merasa diperhatikan, Hakuto akhirnya membalikkan wajah dengan seringai jahil yang terpasang jelas di bibirnya. Lihatinnya biasa aja, Nesan. Amaris mendengus sekali, namun bibirnya tetap menyungkingkan senyuman tertahan. Pede banget. Hakuto balas tersenyum sebelum jemarinya mendarat di atas kepala Amaris, mengacak surai perak keemasan si gadis elf pelan. Sebentar ya, nanti kita pindah ke tempat yang lebih sepi. Nesan pusing? Enggak. Bagus deh. Kalau mulai pusing nanti aku gedein volume lagunya. Diam-diam, Amaris melirik pada jemari Hakuto yang tersembunyi di balik kantung celananya. Pemuda itu jelas hendak menaikkan volume musik jika dibutuhkan, karena meski ia tidak tahu jika Amaris bisa mendengar isi hati orang-orang di sekitarnya, Hakuto benar-benar menaruh perhatian pada cerita si gadis elf yang tidak menyukai keramaian. Langkah keduanya kembali berlanjut menjauhi kerumunan. Masing-masing dari mereka kini menanteng plastik berisi makanan di salah satu tangan, sementara tangan lainnya bertaut, hingga Hakuto berhasil memisahkan keberadaan mereka dari lautan manusia. Pemuda itu akhirnya menarik Amaris menuju tempat duduk yang berada tak jauh dari area festival, sebelum kemudian mulai menikmati makanan yang dibelinya. Sejujurnya, Amaris tidak benar-benar paham tentang konsep berkencan yang Hakuto cetuskan beberapa bulan lepas. Ia hanya tahu jika manusia memang sering terjebak dalam hubungan semacam itu ketika mereka telah memutuskan untuk saling mencintai. Tapi bagaimana dengannya? Meski ia terang merasa tertarik pada pemuda bersurai putih itu, namun Amaris tidak bisa dengan gamblang mengatakan jika apa yang kini ia rasakan adalah cinta. Ia hanya merasa jika kehadiran Hakuto yang cukup tidak normal itu sedikit banyak mengingatkannya pada hari-hari yang ia lewati saat Mikazuki masih berada di sisinya. Bersama Hakuto, ia bisa bicara dengan lepas, tanpa harus mengetahui apa yang pemuda itu pikirkan tentang dirinya. Dan untuk sesaat, Amaris mungkin mengerti apa yang dirasakan oleh para manusia saat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, ada banyak keraguan yang muncul dalam kepalanya ketika tatapan Hakuto mulai terasa berbeda. Namun, Amaris merasa jika kejujuran yang terpancar tulus di sana jauh lebih menenangkan daripada ia harus mengintip isi pikiran si pemuda tanpa izin dengan terus-menerus. Nesan ngelamun lagi loh. Mendapati Amaris yang kembali terjebak dalam lamunannya, Hakuto dengan cepat berjongkok di hadapan si gadis elf. Senyumannya masih tampak menyebalkan. Namun lagi-lagi, sepasang mata keemasannya seakan menegaskan rasa khawatir yang mendalam dengan jujur. Mikirin apa sih? Kenapa malah dia yang seenaknya membaca pikiran orang? Amaris terkekeh pelan sebelum akhirnya menggiling. Jemarinya mendarat di atas layar seputih salju milik Hakuto. Gak apa-apa. Lucu rasanya melihat si pemuda yang biasanya selalu berdiri lebih tinggi dari Amaris, kini berada di bawahnya. Bukan kali pertama memang Hakuto bersikap begitu. Namun Amaris selalu merasa jika si pemuda memang tengah berusaha untuk menyejajarkan diri dengannya. Ochizuki Hakuto mungkin satu-satunya manusia
yang mampu melihat ke dalam dirinya saat ini. Pemuda di hadapannya bukanlah manusia yang luar biasa. Bahkan Amaris cenderung mendengar lebih banyak rumor yang kurang baik mengenai Hakuto dari bibir orang-orang di sekitarnya. Ia selalu terdengar arogan dan egois dalam cerita orang. Namun bagi Amaris, Hakuto adalah satu-satunya yang mampu mendengarkan dirinya tanpa memberikan racun serupa pandangan negatif akan si gadis elf lewat suara hatinya. Cahaya yang dibawa Hakuto mungkin tidak cukup terang untuk mengisi seluruh sudut dalam dunia yang Amaris bawa di pundaknya. Ia lebih mirip kilauan yang akan segera meredup dan hilang ketika Amaris mengedipkan mata. Cahayanya rapuh, terasa begitu fana seperti hidup yang dimiliki manusia. Tangan Hakuto yang terasa hangat menyentuh punggung tangan si gadis elf di atas kepalanya. Tangan Nesan dingin. Kita pulang aja yuk. Jika saja Hakuto tahu rasa dingin itu merayap pelan-pelan saat Amaris memikirkan kilauan yang ia bawa, apa pemuda itu masih bisa tersenyum dengan lembut seperti saat ini? Ya, ayo pulang. Untuk sementara, aku akan menikmati kilauan cahaya ini. Untuk sementara, Amaris akan membiarkan dirinya merasakan jatuh cinta. Sebuah cinta yang lain yang berbeda dari manusia. Cinta yang diisi oleh ketidaktahuan dan hati yang lebih dari siap untuk menerima perpisahan. Nanti mau mampir ke restoran gak? Besok aja udah malam. Yokai. Kita teh lagi di Jawa Barat atau boleh Jepang. Siap salah teteh.